Halo warga nobar yang sepertinya kebanyakan dari kalangan perintis. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan sebuah film yang mempertemukan dua jagoan beda generasi, yakni Jackie Chan dan John Cena. Di sini mereka akan bekerja sama untuk membantai sekelompok mafia senjata ilegal dan pencuri minyak yang paling brutal dan berbahaya. Penasaran bagaimana kebrutalan mereka? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Hidden Strike. Film dimulai di Baghdad, Irak, di mana pada saat itu 3 helikopter yang dipimpin oleh Komandan Dragon Lu datang membawa pasukan keamanan swasta. Mereka tengah menjalankan misi penting, yakni mengevakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan Utime Oil. Sebelumnya, kilang tersebut sempat diserang oleh tentara bayaran dengan motif yang belum diketahui. Sesampainya di lokasi, Lu disambut oleh kepala Utime Oil, yaitu seorang profesor bernama Cheng. Cheng kemudian mengantar Lu ke tempat para warga yang akan dievakuasi. Sementara itu, tak jauh dari lokasi kilang minyak terlihat seorang pria kekar yang sedang bermain golf, tapi bukan di lapangan golf. Ia adalah Chris Van Horne, tentara bayaran sekaligus mantan marinir elit di Amerika. Saat itu, ia dihampiri oleh adiknya yang bernama Henry yang juga bekerja sebagai tentara bayaran. Kedatangan Henry waktu itu untuk memberikan Chris uang hasil kerjasama mereka menjual senjata ke pasukan Irak. Selain itu, Henry juga mengajak Chris untuk ikut dalam sebuah misi baru, di mana mereka ditugaskan untuk menculik beberapa orang yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Namun, Chris kala itu menolak dengan alasan ingin fokus merawat anak-anak yatim piatu di desa. Meskipun begitu, Henry tidak menyerah. Ia mengingatkan Chris tentang imbalan misi kali ini yang sangat besar. Bahkan nominalnya dapat digunakan untuk membantu para warga desa. Setaralah sama dana bansos negeri Konoha yang katanya buat rakyat tapi nyangkutnya entah di mana. Henry juga menyebutkan bahwa sejak kematian ayah mereka 2 tahun lalu, Chris mulai berubah. Ia menjauh dari dunia tentara bayaran dan lebih banyak menghabiskan waktu di desa. Beberapa waktu kemudian, Chris terlihat sedang bermain bersama anak panti. Mereka diawasi oleh seorang ibu panti bernama Soraya. Lalu tak berselang lama, sebuah mobil datang dan keluarlah seorang pria yang merupakan teman Chris bernama Owen. Kedatangan Owen bukan tanpa alasan, melainkan untuk memperbaiki pompa sumur. Karena sumur tersebut adalah satu-satunya sumber mata air di desa itu. Chris pun menghampirinya lalu menanyakan kondisi pipa. Namun sayang, saat memperbaiki pompa sumur tersebut, Owen menyadari bahwa pompa itu tidak bisa dipakai lagi. Agar bisa berfungsi, mereka harus membeli peralatan baru yang harganya mencapai $100.000. Owen pun berjanji untuk mengusahakan bantuan perbaikan pompa. I'll get a crew together if you guys can get the money. Okay. Malam harinya, Chris dihampiri oleh Soraya yang menanyakan tentang bagaimana mereka mendapatkan biaya untuk pompa tadi. Di saat itulah Chris diam-diam mulai memikirkan ulang tawaran misi dari Henry. Keesokan harinya, evakuasi besar-besaran dimulai di kilang minyak. Sebanyak 11 bus dikerahkan untuk mengangkut para warga, dipimpin langsung oleh Lu dan pasukannya. Dalam misi ini, Lu ditemani oleh putrinya, yakni Mei, yang bekerja sebagai insinyur di kilang tersebut. Perjalanan mereka tidak mudah. Iring-iringan bus harus menerobos deretan kendaraan terbengkalai dan sesekali dihantam ledakan bom yang berasal dari ranjau di jalanan. Di dalam truk, Mei sempat mengungkapkan kekecewaannya pada Lu yang lebih mementingkan tugas negara ketimbang dirinya dan sang ibu. Walaupun sebenarnya Lu sangat menyayangi Mei, namun tugas tetaplah tugas.
国家需要我。可是你为我们做了什么？我妈躺在医院里，她更需要你，我们也需要你。走队。 Tak lama kemudian mereka tiba di Jalan Maut, yaitu sebuah lokasi yang sebelumnya menjadi saksi perang sipil. Mereka dikejutkan oleh kemunculan badai pasir, padahal BMKG sebelumnya menyatakan kalau hari itu tidak akan ada badai pasir. Meski berbahaya, Lu tetap memutuskan untuk lewat, karena hanya itu satu-satunya jalur yang bisa mereka tempuh. 这个沙尘暴很不寻常哎。 Saat mencoba menembus badai, tiba-tiba radio komunikasi kehilangan sinyal. Tak lama kemudian, Mei menyadari kemunculan beberapa mobil off-road dari balik kabut pasir. Ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan kelompok tentara bayaran yang datang untuk menculik sejumlah orang di dalam bus. Tanpa buang-buang waktu, Chris dan pasukannya pun langsung menyabotase 2 bus yang ada di sana. Chris CS sempat beradu sengit dengan anggota pasukan pengawal, namun mereka berhasil melumpuhkan semuanya termasuk anggota wanita yang untungnya berhasil selamat. Setelah itu, Chris dan pasukan membawa kabur kedua bus, sementara Lu dan rekan-rekannya masih belum menyadari bahwa 2 bus mereka telah dibajak. Begitu keluar dari badai, salah seorang anggota menyebutkan bahwa 2 busnya hilang, dan dari situ Lu pun menyimpulkan bahwa badai pasir itu hanyalah rekayasa. 这不是自然的现象。 Sementara itu, Chris dan Henry sedang memindahkan 4 Sandera ke dalam mobil mereka. Dalam perjalanan, Chris mulai curiga. Misi kali ini terasa janggal sebab orang-orang yang mereka tangkap tidak terlihat seperti penjual senjata, namun lebih mirip penjual obat kuat. Di sisi lain, Lu akhirnya memutuskan untuk mencari bus yang hilang dengan helikopter. Saat hendak berangkat, Lu mengajak Mei untuk ikut dalam pencarian itu. Mei yang sempat ragu akhirnya setuju setelah Lu berjanji akan melindunginya. Di tengah pencarian, mereka menemukan sumber badai pasir dan benar saja ternyata badai itu memang badai buatan yang dihasilkan oleh sebuah mesin jet besar. Singkat cerita, saat sedang melintasi lembah gurun, Chris dan Henry dicegat oleh salah satu helikopter dari pasukan Lu yang ditumpangi seorang sniper bernama Sunway. Aksi tembak-tembakan antara Sunway dan Henry pun tak terelakkan. Namun Chris tidak kehilangan akal. Dia segera menghentikan mobilnya dan membalas tembakan secara membabi buta. We need to keep going. Set. You take care of the bird. We're clear. Akibat serangan brutal itu, helikopter milik pasukan Lu pun berhasil ditumbangkan. Sementara di tempat lain, Lu dan Mei tak sengaja menemukan sebuah bus yang ditinggalkan. Saat diperiksa, Lu menemukan beberapa penumpang di dalamnya. Salah satu penumpang lalu berkata bahwa 5 orang di antara mereka telah diculik. Mengetahui hal itu, Lu segera menyusuri area pegunungan untuk mencari mereka. Asia, 5 missing. I need Mei down here.
Di sisi lain, Henry dan pasukannya membawa Chris ke markas utama. Di sana, Chris diminta untuk menghadap orang yang telah menyewa mereka. Namun begitu melihat siapa orangnya, Chris pun langsung shock sebab sosok tersebut bukan musuh, juga bukan pejabat, namun temannya sendiri, yaitu Owen, si kang servis pompa air. Di tempat itu, salah satu sandera mereka adalah Profesor Cheng yang ternyata merupakan sosok kunci dari penyaluran minyak ke kapal pembeli. Owen kemudian berbincang dengan Chris. Ia mengaku bahwa selama ini ia menjalankan bisnis jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Tapi yang membuat Chris bingung, kenapa Owen ikut menyandera orang-orang dari kilang minyak, padahal kilang itu tidak ada hubungannya dengan transaksi senjata. Owen pun akhirnya buka suara. Ia mengaku bahwa tujuannya adalah menyabotase kilang minyak lalu menjualnya ke pembeli gelap. Setelah mengetahui semuanya, saat itu juga Chris langsung membatalkan misinya. Ia mengajak Henry untuk pergi bersama, namun ditolak mentah-mentah. Ya gimana, transferan aja belum masuk, masa perjuangan tanpa cuan? Tak lama setelah Chris pergi, Owen malah menembak mati Henry dan beberapa anak buahnya. Sementara itu, dua anak buah Henry, yakni Knock dan Morgan, justru membelot dan berpihak ke Owen. Tak disangka-sangka, ternyata sejak awal mereka memang anak buah Owen. Beberapa waktu kemudian, saat Chris sedang dalam perjalanan menuju desa, ia dibuntuti oleh Lu yang curiga dan memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Setibanya di desa, Lu langsung menghampiri Chris dan mengatakan bahwa orang-orangnya menghilang di gurun. Namun Chris tidak mau mengatakan apapun soal itu. Ia justru pergi ke sebuah markas rahasia untuk mengambil uang, sementara Lu terus mengikutinya. Saat tiba di markas, Chris terkejut melihat jasad Henry yang tergeletak di dalam. Belum sempat meratapi kematian sang adik yang mengenaskan, Lu muncul dan pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Chris yang bertubuh besar bisa dengan mudah menghajar Lu, tetapi Lu yang lincah seperti Jackie Chan karena memang dialah orangnya mampu mengimbangi serangan itu. Chris pun menuduh Lu sebagai orang yang telah membunuh adiknya, namun Lu bersikeras bahwa dia tidak membunuh siapapun. Di tengah cekcok yang nyaris berubah jadi pergelutan ronde 2 itu, tiba-tiba sekelompok militer sipil datang. Mereka datang untuk menagih senjata kepada Henry, namun belum sempat terjadi apa-apa, Chris dan Lu secara tak sengaja melepaskan pemicu granat. Para pasukan militer itu pun langsung kabur menjauh dari markas. Get in line! Tak berselang lama, pasukan militer tersebut pun menggempur markas Chris dari luar. Serangan itu membuat Chris dan Lu terpaksa bekerja sama untuk melawan balik. Usai pertempuran, keduanya akhirnya membuat kesepakatan. Mereka akan bekerja sama untuk mencari pelaku yang telah membunuh Henry sekaligus menculik orang-orang Lu. Sementara itu, di tempat lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak. Di sana, Owen memaksa Cheng untuk memberikan kode akses agar minyak bisa disalurkan ke dermaga. Karena Cheng menolak, Owen pun mulai membunuh para sandera satu persatu. Awalnya, Cheng bersikeras untuk tidak memberikan kode aksesnya. Namun saat Owen mengancam akan menembak sandera terakhir yang ternyata adalah putra Cheng sendiri, Cheng akhirnya menyerah. Dia pun mau tak mau memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas yang dibawa oleh Mei. Mengetahui itu, putra Cheng lalu menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon Mei agar anak buah Owen bisa mengambil tas tersebut. Sementara itu, Chris membawa Lu dan Mei ke desanya. Di sana, Chris menunjukkan bagaimana ia menghibur para anak yatim agar mereka bisa tetap ceria.
Old MacDonald had a farm. Setelah itu, Chris dan Lou duduk santai di luar. Saat itulah Chris mengeluarkan jurus buaya daratnya dengan mengatakan bahwa May adalah wanita cantik, mempesona, dan luar biasa yang pernah ia lihat. Namun, Chris langsung terdiam ketika tahu bahwa May adalah putri kandung Lou. Di saat itu juga terdengar suara gonggongan anjing yang menandakan bahwa desa sedang disusupi. Chris dan Lou pun segera mengecek ke arah suara dan benar saja mereka menemukan anak buah Owen yang tengah mengendap-endap. Tanpa banyak bicara, Chris dan Lou langsung menengkel mereka satu persatu. Tak lama kemudian, Chris dan Lou berpencar. Chris naik ke atas menara, namun ia mendadak ditembak oleh salah satu anak buah Owen. Beruntung, Chris berhasil menghindar sebelum menara itu runtuh. Beberapa saat kemudian, Nock dan pasukannya muncul dan mengepung mereka. Tapi warga desa juga mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meski begitu, Nock tetap tidak mundur. Ia justru menantang mereka untuk berperang. Demi menghindari lebih banyak korban, Chris akhirnya menyerahkan tas milik May kepada Nock dan membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, May memberitahu Chris bahwa isi tas tersebut adalah USB berisi kode akses. Kode itu bisa membuka aliran minyak dari kilang milik perusahaan U-Time yang kabarnya menyimpan jutaan barel minyak. Begitu tahu kalau Owen berniat merampas semuanya, Chris dan Lou langsung bergerak. Mereka memutuskan untuk pergi ke kilang guna menghentikan rencana itu. Keduanya berangkat dengan truk bermesin. Sementara itu, May yang merasa kesal karena ditinggal memilih menyusul secara diam-diam. Dia mengambil mobil biru milik Chris dan langsung tancap gas. Di tempat lain, kapal tangki milik Owen sudah tiba. Kapal itu akan digunakan untuk menampung semua minyak dari kilang U-Time. Owen pun menyuruh Cheng untuk membuka alirannya. Namun, proses pemindahan minyak itu butuh waktu 24 jam. Tak lama kemudian, Chris dan Lou datang menerobos barisan pertahanan. Tanpa basa-basi, keduanya langsung menghajar anak buah Owen satu persatu. Di tengah kekacauan, Owen memutuskan untuk kabur dari kilang. Dia menyuruh Nock untuk menjaga Cheng sampai semua minyak berhasil dikuras habis. Chris dan Lou lalu masuk ke ruang kontrol. Di sana, mereka harus berhadapan dengan Nock yang tak lain adalah seorang ahli bela diri yang tidak bisa diremehkan. I got Skullface. Huh? Dalam pertarungan itu, Lou meminta Chris untuk mengejar Owen, sementara dirinya akan by one dengan Nock. Sayangnya, Chris terlambat. Owen sudah lebih dulu kabur sambil membawa 3 truk minyak. Untungnya, tak lama kemudian May datang dengan mobil kesayangan Chris. Melihat situasi makin kacau, Chris pun meminta May untuk mengejar Owen dengan mobil tersebut. Di sisi lain, Lou masih bertarung melawan Nock. Dalam duel itu, Lou sempat menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan lawannya. Namun, semprotan itu malah lepas dan membuat ruangan penuh dengan gelembung. Meski begitu, pertarungan tetap terus berlanjut. Dengan kemampuan bela diri ala Jackie Chan, Lou akhirnya berhasil mengalahkan Nock.
Sementara itu, Chris dan May yang masih memburu Owen mengalami kecelakaan karena mobil yang mereka tumpangi tidak cocok untuk medan naik turun seperti ini. Untung saja sebelum Owen benar-benar hilang dari jangkauan, Lou datang membawa truk jet. Mereka bertiga pun langsung melanjutkan pengejaran dengan truk tersebut. Karena posisi mereka tertinggal jauh, Chris lantas mengaktifkan mesin jet agar bisa mengejar Owen lebih cepat. Setelah berhasil mendekat, Lou langsung menabrakkan truknya ke tangki minyak hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Dari ledakan itu, 3 truk milik Owen terbalik dan langsung meledak, menyebabkan Morgan tewas di tempat. Sementara Owen mengalami luka bakar parah di wajah, lalu melarikan diri menggunakan mobilnya. Hal ini pun memaksa Chris, Lou, dan May kembali menghentikan mesin jetnya. Namun pengejaran belum berakhir. Lou lalu menabrakkan truknya ke mobil Owen sampai keduanya terseret menuju jurang. Di detik-detik terakhir, untungnya Lou berhasil mengikat kursi May dan menyelamatkan diri mereka dari maut. Sementara itu, Owen yang masih berada di atas tebing tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam jurang, hingga tak diketahui lagi bagaimana nasibnya. Di sisi lain, Lou dan May mengira bahwa Chris ikut terbawa masuk ke dalam truk, namun tak berselang lama. Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing dalam keadaan selamat. Melihat itu, Lou dan May langsung menolongnya sehingga kini mereka bertiga terjebak di antara jurang-jurang. Lantas mereka pun berteriak minta tolong. Di akhir film, entah gimana caranya mereka bertiga diselamatkan dari tebing, tapi kini diperlihatkan Chris dan Lou bersama pasukannya sedang memperbaiki pompa sumur di desa. Setelah melalui beberapa perbaikan, akhirnya pompa itu kembali menyala. Warga desa dan anak-anak pun bisa kembali menikmati air bersih. Tak lama kemudian, salah satu anggota Lou datang menyampaikan kabar bahwa mereka baru saja menerima misi baru. Lou langsung mengajak Chris untuk ikut dalam misi tersebut. Tanpa banyak pikir, Chris pun menerima ajakan itu, dan film pun tamat. Dari film ini, kita belajar untuk jaga kawanmu dan dekati musuhmu, karena kadang yang kamu anggap musuh belum tentu orang jahat. Buat kalian semua warga Nobar, kalau kamu suka alur film yang seperti ini, ayolah itu tombol like-nya diklik, dan komen juga lah biar ikut meramaikan daripada di komen-komen judul bro. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu burung kuntul pamit undur diri.